Pada mulanya manusia itu hidup bersatu dengan Allah. Akan tetapi dia meninggalkan Allah. Hidup terpisah dari Allah, dan inilah yang membuat dia sendirian, kesepian, dan menderita. Dalam hati manusia itu senantiasa ada kerinduan untuk pulang kepada Allah. Dan inilah yang dinamakan perjalanan rohani, perjalanan untuk pulang kembali kepada Allah. Sesederhana ini model hidup rohani atau perjalanan hidup rohani menurut Yohanes Salib. Manusia yang bersatu dengan Allah, meninggalkan Allah, kemudian kembali kepada Allah. Model hidup rohani menurut Yohanes Salib ini mengingatkan kita akan kitab suci atau kitab Kejadian, ya. Di Taman Firdaus, manusia itu hidup bersatu dengan Allah, tetapi kemudian meninggalkan Allah dan selanjutnya ingin kembali kepada Allah. Akan tetapi dalam perjalanan setiap orang, setiap pribadi, model ini bisa diterapkan, ya. Kita bayangkan misalnya anak-anak yang belum berdosa atau yang masih murni, dia hidup damai dengan Allah, hidup murni, hidup tanpa beban, tanpa dosa. Akan tetapi semakin bertambahnya usia, pengalaman, ya, perjalanan hidup, akhirnya nanti dia pelan-pelan meninggalkan persatuan dengan Allah itu, meninggalkan kedamaian itu dan menjadi terpisah semakin jauh dari Allah. Barangkali kita bertanya, apa yang menyebabkan keterpisahan manusia ini dari Allah? Tentu Yohanes Salib sebagai seorang yang dekat dengan kitab suci, dia akan mengatakan bahwa dosa adalah salah satu penyebab keterpisahan manusia dari Allah itu. Dosa membuat manusia itu pergi meninggalkan Allah dan tidak lagi mengalami damai, ketenangan, dan kegembiraan dalam hidup. Tetapi ada hal yang lain yang ditekankan oleh Yohanes Salib, bahwa manusia itu terpisah dari Allah karena disebabkan oleh keinginan, hasrat tidak teratur, dan juga kemampuan-kemampuan manusiawi seperti misalnya kemampuan rasional, intelektual, kehendak, ya, memori, ingatan. Hal-hal ini rupanya seringkali tidak teratur sehingga membuat manusia itu meninggalkan jalan Allah. Kalau kita mengingat misalnya keinginan atau hasrat, ya, rasa suka tidak suka, ini semua bagian dari dimensi afektif manusia atau dimensi psikologis manusia itu yang kerap memang kita berjuang mati-matian untuk menatanya, ya. Kerap memang kita menderita atau gelisah, tidak tenang karena ketidakteraturan dimensi afektif, dimensi psikologis, hasrat, keinginan yang tadi. Nah, demikian juga dengan dimensi intelektual, dimensi kehendak, dan ingatan, memori, serta semua kemampuan yang dimiliki manusia itu seringkali membuat dia ingin meninggalkan Allah dan ingin menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Nah, inilah yang membuat kaos atau membuat kekacauan, ketidakteraturan dalam hidup manusia itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kembali kepada Allah? Tadi kan kita mengatakan bahwa manusia itu selalu mempunyai kerinduan untuk pulang kepada Allah. Yohanes Salib memberikan suatu gagasan atau pengalamannya sendiri, yaitu dengan malam gelap. Malam gelap itu apa? Malam gelap itu suatu proses perubahan atau proses transformatif yang membantu manusia itu menata apa yang tidak teratur tadi. Sehingga pelan-pelan ia bisa kembali kepada Allah, kepada yang teratur itu. Tujuan dari malam gelap ini ialah supaya manusia itu kembali bersatu dengan Allah, dengan Sang Penciptanya, supaya ia merasa damai, gembira kembali. Nah, setelah manusia itu nanti disucikan, dimurnikan, ya,
mengalami perubahan atau transformasi dalam hidupnya itu, maka dia bisa sampai kembali kepada persatuan dengan Allah itu baik di dunia ini maupun di surga. Persatuan di dunia, misalnya Yohanes Salib mengatakan menjadi seperti Yesus, yaitu mengasihi, mencintai seperti Yesus atau seperti Tuhan sendiri. Inilah persatuan, kehendak, persatuan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu dengan kehendak Allah. Atau dalam bahasa Paulus, misalnya Paulus mengatakan, aku hidup namun bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Inilah suatu perjalanan hidup rohani, perjalanan hidup mistik bisa dikatakan juga, sehingga nanti manusia itu bisa berkata seperti yang dikatakan oleh Paulus ini. Nah, rupanya apa yang ditelurkan atau digagas oleh Yohanes Salib ini adalah kabar gembira. Kabar gembira bagi manusia itu sendiri. Kenapa? Karena tadi dia terpisah dari Allah. Dia kesepian, menderita. Tetapi dengan adanya malam gelap ini, pemurnian, penyucian, transformasi ini menjadi kabar gembira bahwa kita itu mempunyai jalan pulang kepada Allah. Maka hal inilah yang menjadi perjuangan hidup rohani setiap orang, dan secara khusus setiap orang beriman, yaitu jalan penyucian, jalan pembersihan diri, jalan transformasi, sehingga dia kembali bersatu dengan Allah.